kalau ada pertanyaan. Nah, setelah tadi kita dengar, presentasi tentang Vingo, menarik ya dan mungkin menjadi lebih jelas ya kalau, apa namanya, selama ini, Bapak Ibu masih belum belum paham ya, apa itu Vingo dan sebagainya. Mungkin, harapan kami malam ini dengan presentasi Pak Ari tadi itu menjadi lebih, jelas. Nah, setelah ini kita akan dengerin testimoni atau, pengalaman kesan pesan dari teman-teman yang sudah gabung di Vingo, terlebih dahulu. Tentunya banyak hal yang bisa mereka sharing, terus kemudian nanti bisa juga kita, ambil, manfaatnya seperti itu. Pertama yang akan saya minta untuk bisa memberikan, sharing-nya adalah Pak Rudi Suprayogi. Pak Rudi sudah hadir, Pak? Ya, Pak Arman. Selamat Hai, malam. malam Pak Rudi, apa kabar, Ya, Pak? malam. Baik, terima kasih Pak Arman. Luar biasa ya dari Pak Ari presentasinya juga tadi rekan-rekan semua. Ya, perkenalkan nama saya Rudi Suprayogi. Saat ini saya masih bekerja. Jadi saya jalankan Vingo ini ya di sela-sela kesibukan saya bekerja, maksudnya di luar jam kerja gitu ya. Nah, saya kenal Vingo ini dari saudara saya, Pak Andi. Pak Andi yang sekarang sudah AM ya, sudah affiliate marketer juga. Nah, Pak Andi ini sebelumnya nggak pernah, maksudnya nggak pernah berbisnis seperti ini kan jaringan ya, bisnis jaringan. Kalau saya memang dari dulu memang mencari bisnis yang eh, bisa saya kerjakan di waktu luang dan bisa membantu banyak orang gitu. Nah, kebetulan saya dengar dari Pak Andi, oh ini ada yang menarik nih, tapi ini berbeda karena e-commerce. Nah, saya nggak langsung oke pada saat itu karena saya juga sedang mengerjakan usaha yang lain, saya juga sedang bekerja gitu, jadi cukup banyak yang saya kerjakan. Nah, saya coba pelajari dulu dari Pak Andi, memang tapi nggak makan waktu lama karena saya lihat ini simpel sekali gitu bisnisnya, sederhana, e-commerce bisnis seperti Lazada, Shopee dan lain-lain, tapi ini memberi kesempatan kepada kita untuk berafiliasi gitu. Jadi oke, saya pelajari 2 hari, kemudian saya langsung putuskan, oke, saya mau upgrade menjadi preferred shopper dan saya coba jalankan bisnis ini. Nah, kebetulan memang karena waktu itu saya juga jalankan bisnis yang lain, cuma karena melihat ini lebih simple, saya langsung banting setir, langsung jalankan Vingo ini. Nah, kenapa sih Vingo ini kalau diberikan kesempatan dengan, oh ini ada supermarket nih di seluruh Indonesia, supermarket. Kemudian saya cuma cukup mengajak orang, lihat aja nih, masuk. Kalau dia mau beli, ya saya dapat hasil, hariin shopper yang orang yang belanja gitu. Nah, saya dapat hasil gitu kan. Wah enak sekali saya pikir gitu ya, saya nggak perlu, kalau di yang sebelum-sebelumnya bisnis saya harus jualan produk, saya harus ngertiin produknya apa segala macam. Kalau ini nggak usah, dia cukup masuk aja supermarketnya, dia lihat sendiri, dia suka dia beli, saya dapat gitu kan. Nah itu suatu konsep yang menurut saya sederhana, tapi saya yakin ini bakal menghasilkan banyak kan. Seperti Bapak Ibu tahu, kondisi saat ini orang kan susah mau keluar apa segala macam. Ke depan itu kebanyakan pasti online. Nah, jadi ini sangat bagus sekali. Nah, eh, ya memang nggak mudah jalankan bisnis ini. Awalnya kita bangun aset. Kalau saya berpikir selalu bahwa ini adalah suatu aset yang saya harus build, saya harus bangun. Tapi nanti kita berat di awal aja gitu. Tapi setelah itu ke depan itu kita akan jauh lebih ringan dibandingkan kita kerja seumur hidup pagi sore. Ya walaupun itu tetap dikerjakan, tetapi ini adalah sesuatu yang saya bangun dan saya bisa wariskan. Saya misalnya penghasilannya sudah besar, saya bisa wariskan. Kalau saya kerja di kantor, ya udah waktunya pensiun ya pensiun. Saya nggak mungkin nyuruh anak saya langsung menjabat seperti saya punya, kemudian dapat hasilnya nggak mungkin gitu kan. Nah di bisnis ini kan saya lihat bisa diwariskan. Jadi saya bangun dulu,
saya misalnya udah dapat penghasilan besar, saya bisa wariskan ke anak saya. Nah, itu yang nggak ada di bisnis konvensional. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa, oh saya udah kerja, saya cari yang nyata-nyata aja. Loh, menurut saya ini bisnis yang nyata sekali gitu. Saya bisa ngelihat flow uangnya tuh ke arah mana gitu. Kalau Bapak Ibu belum bisa ngelihat flow uangnya, mungkin ya masih berpikir ini bukan bisnisnya, tetapi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa ini adalah, oh iya ini ada orang belanja masuk apa segala macam, kemudian bagaimana referral itu bekerja, bagaimana dia nggak perlu beriklan tapi melalui kita, kita yang memperkenalkan gitu dan kita mendapat hasil. Oh itu masuk akal sekali gitu buat saya. Ya. Nah, jadi saya mungkin dari situ aja sih Bapak Ibu. Jadi memang nggak mudah karena orang di awalnya berpikirnya, ah apa sih ini? Karena ya kita pionir, orang belum kenal gitu. Dan saya udah tahu, oh iya, saya harus mulai dari awal karena sebelum orang banyak yang tahu gitu. Kalau sudah launching, menurut saya Bapak Ibu agak ketinggalan gitu karena kalau launching itu nanti ada media, ada banyak diskon, banyak sale dari Vingo dan orang akan rebutan. Nah, kalau Bapak Ibu masih sendiri saat itu ya agak telat gitu kan. Kalau sekarang Bapak Ibu udah mulai dan kemudian mendapatkan shopper, preferred shopper dan kemudian bersama-sama pada saat launching itu kita dapat gitu ya. Kan besar sekali dan Bapak Ibu juga membantu banyak orang di sini. Jadi yang pertama awalnya sebelumnya oh nggak tertarik gitu ya, terus belakangan saya bilang, oh saya udah dapat hasil loh gitu ya. Kemudian oh iya ternyata ini sederhana sehingga mereka menyadari oh ya udah akhirnya bergabung juga dan kita kerjakan sama-sama dan sama-sama menghasilkan baik buat saya juga buat mereka gitu. Nah mungkin dari saya itu aja Pak Arman. Intinya sih bisnis ini sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak harus berjualan produk yang banyak gitu ya, nggak harus menguasai produknya karena ini e-commerce gitu ya. Bapak Ibu hanya cukup mencari manajer dan shopper. Jadi manajer dari setiap supermarket online Bapak Ibu dimanapun itu adalah manajer yang upgrade jadi PS itulah manajer. Yang shopper ya dia udah siap belanja berarti kan. Nanti pada saat launching dia belanja gitu. Nah, itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Rudi, terima kasih sharing-nya. Jadi kalau yang bisa saya simpulin, ini Vingo ini simpel banget gitu ya, dan bisa dikerjakan tidak harus full time. Jadi ketika Bapak Ibu masih memiliki kerjaan yang permanen, ini bisa jadi kerjaan sambilan, sampingan. Ya, Walaupun mungkin nantinya bisa jadi malah ini yang menjadi penghasilan utama ya, kalau kita tadi bilang ya, dan capture-nya Pak Amir gitu ya, kan udah luar biasa banget gitu ya. Gitu kali ya Pak Rudi ya? ya betul, betul Pak Sip, Arman. oke. Makasih sharing-nya Pak Rudi, kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Rudi, sukses Pak. Ya, Oke, makasih. berikutnya saya panggilkan teman saya dari Malaysia. Nah ini agak jauh nih, ada Pak Kamil. Pak Kamil udah bersama kita Pak, untuk sharing malam hari ini bisa Pak? Sudah? Halo Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Sehat Pak? sehat. Ya, silakan Pak, sharing-nya Pak. Oke. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Kamil, berasal dari Sulawesi, hanya posisi sekarang ini masih di Malaysia ya. Dan juga saya ingin mengucapkan kepada Pak Mentor terlebih dahulu yang sangat luar biasa, Pak Mentor kita semua, Pak Mentor Amir ya, yang sudah banyak mendidik saya di usaha ini ya, sehingga saya sampai tahap ini ya. Dan juga saya ucapkan ya, sangat luar biasa presentasi Pak Ari tadi ya, begitu antusias, semangat ya. Kemudian juga MC kita yang sangat luar biasa Pak Armanto, terima kasih. Sekian, ini sudah 2 kali saya sharing di grup. Terima kasih waktunya sudah disediakan untuk sharing pada teman-teman ya. Dan juga saya ingin menyapa beberapa tim saya juga ya.
yang ada khususnya di Malaysia dan di Indonesia. Di Malaysia ada tim saya Pak Solihin, juga sudah peringkat AM, ada Pak Udin juga, kemudian ada Pak Kurniawan, ada Pak Haji Nurdin, ya. Malam hari ini ada ikut, dan juga tim daripada Kepulauan Kepri Batam, ya, ada Pak mentor yang sangat luar biasa, Pak Alpian, ya, yang sudah mencetak, ya, beberapa AM di bawah organisasi beliau yang sangat luar biasa. Oke, di sini mungkin saya tidak bermaksud untuk menggurui rekan-rekan semua, tetapi karena hanya sedikit sharing beberapa pengalaman saya juga dalam industri network marketing, ataupun mungkin dipanggil sekarang ini sistem afiliasi, ya, istilahnya sekarang. Jadi kalau di Pinggo ini yang saya lihat, karena saya juga beberapa perusahaan MLM yang pernah saya ceburi semenjak di tahun 2008 lagi, dan jatuh bangun dalam industri network marketing. Kemudian di tahun 2017 saya kembali bergabung lagi di sebuah perusahaan yang ada di Malaysia, dan alhamdulillah sempat fight juga 2 tahun di sana, dan ya sempat fight juga di sana, dan sampai hari ini alhamdulillah juga yang membuat saya full time, ya, dalam usaha networking. Dan kenapa hari ini juga saya berada dalam Pinggo ini, karena saya melihat ini adalah satu peluang bisnis yang sangat unik, yang siapapun, ya, bisa mengerjakan bisnisnya, ya, dimanapun dan kapanpun, ya, seperti itu, tidak melihat latar belakang seseorang. Intinya sangat simpel sekali, dan dia ada kemauan untuk membuat penghasilan dari rumah, seperti itu, ya. Dan saya melihat di Indonesia ini satu peluang besar kita, dia di Indonesia, karena belum lagi di launching, ya, kita masih free launch. Jadi teman-teman ini kita masih ada peluang sangat emas untuk mengembangkan tim di Indonesia sebelum launching di Indonesia. Kenapa? Karena ketika nanti di launching di Indonesia, pasti orang-orang sudah pada berebut untuk bergabung, dan kita ini adalah ibaratnya pionernya yang memulakan, ya. Jadi teman-teman yang sudah tahu Pinggo, ya, segera bergabung, segera yang tadinya sopar segera abrek kepada purpose sopar, ya, jangan banyak mikir-mikir lagi, karena mungkin dalam grup ini yang hadir malam hari ini adalah kita adalah semua adalah entrepreneur, ya, seorang pengusaha, ya, entah itu pengusaha jaringan ataupun konvensional juga bisa kita kerjakan bisnis ini. Jadi kita sama-sama bisa bisa membaca peluang yang sudah sampai kepada kita hari ini, terutama yang sudah bergabung, dan jangan jangan disia-siakan lagi kesempatan emas ini. Ya. Jadi rekan-rekan semua, saya sebetulnya bergabung di usaha ini, ya, saya tahunya melalui YouTube, dan juga ketika saya bertemu langsung Pak Mentor Amir di Kuala Lumpur pada saat itu, saya terus bergabung, ya, tidak banyak mikir. Kemudian saya terus mempelajari, walaupun saya bergabung di akhir, ya, di awal Januari, sampai hari ini kurang lebih berjalan 4 bulan, ya. Ya, sudah berjalan 4 bulan, namun peringkat saya belum sampai lagi pada AT, ya, karena mungkin lagi belum qualified lagi prepare software-nya, tapi tinggal sedikit lagi, ya, sampai. Nah, teman-teman, saya sebetulnya bergabung, kalau dipikir mungkin sudah peringkat AT, tapi belum lagi, gitu kan, karena biasanya leader-leader di Indonesia itu dalam 2,5 bulan, paling lama 3 bulan sudah peringkat AT, tapi saya belum. Mungkin Anda bertanya kenapa? Karena saya mungkin waktu saya bergabung di awal, saya tidak langsung mengerjakan bisnis ini. Saya begitu santai-santai, tidak begitu fokus, dan
ketika sekitar 1,5 bulan yang lalu baru saya mulai betul-betul mau berfungsi ataupun mau banyak cerita tentang peluang Pingo ini. Kenapa? Karena waktu saya bergabung di awal di bulan Januari, ya kan. Jadi sistem presentasinya itu masih sangat manual sekali waktu itu, karena saya masih ingat sekali ketika Pak Mentor Amir sharing presentasi itu masih menggunakan voice seperti itu menjelaskan presentasinya, dan saya melihat saya sepertinya kurang efektif begitu ya, kurang efektif untuk untuk menarik rekan-rekan kita untuk bergabung di usaha ini. Namun ketika sekitar sebulan yang lalu ya, saya melihat ada sebuah cara ya ataupun pola dengan cara presentasi Pingo Talks online seperti ini. Ini saya pikir sangat efektif sekali yang bisa kita manfaatkan ataupun sebagai alat bantu untuk untuk menghadirkan prospek kita, untuk menghadirkan teman-teman kita di online Pingo Talk ini ya. Nanti para mentor ataupun yang presenter yang akan menjelaskan usaha ini. Jadi kita tidak perlu bekerja keras untuk meyakinkan teman-teman kita. Cukup kita mengundang teman-teman kita untuk hadir mendengarkan presentasi di Pingo Talk online ini. Nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya teman-teman yang hari ini yang dalam grup ini, kita berharap minggu depan ya kita juga bisa menambah kapasitas tim kita untuk menghadirkan lebih ramai di Pingo Talk ini. Karena apa? Karena ini adalah satu alat bantu untuk daya ungkit, untuk membangun duplikasi di bisnis kita, di tim kita masing-masing. Jadi saya pikir dengan adanya Pingo Talk ini juga cukup sangat membantu ya, kalau kita betul-betul mau memanfaatkan teman-teman kita untuk sama-sama hadir ya, sama-sama hadir. Bayangkan saja kalau misalnya hari ini tadi saya melihat itu memang full, ada lebih daripada 100 orang yang hadir ya. Lebih 100 orang yang hadir ya, bahkan masih ada beberapa undangan saya yang tidak bisa masuk ya, yang tidak bisa masuk karena keterlambatan masuk tadi ya. Jadi bayangkan saja kalau hari ini kita ada 100 orang yang masuk dalam Pingo Talk online ini, dan masing-masing kita bisa mengajak prospek ataupun teman kita 5 orang atau sebanyak-banyaknya untuk hadir mendengarkan presentasi Pingo Talk online ini akan mempermudah untuk kita melakukan duplikasi di bisnis ini. Ya, karena kita sudah ada tools-nya, kita pun sudah ada alat bantunya, tinggal kita manfaatkan saja. Karena kalau kita misalnya membangun usaha ini dengan cara kita sendiri, saya rasa mungkin kita akan lambat, mungkin seperti yang saya lakukan di awal ketika saya bergabung. Tetapi yang membuat saya semangat ya, melihat membangun komunitas ini dengan adanya Pingo Talk online ini yang saya rasa sangat efektif sekali ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Saya mungkin tidak saya bermaksud menggurui teman-teman, tetapi juga berdasarkan pengalaman kami juga dalam industri marketing. Kemudian teman-teman juga saya rasa ketika saya melakukan presentasi di teman-teman itu banyak sekali alasan gitu kan. Alasannya Pingo ini susah gitu kan untuk melakukan prospecting, susah untuk berkenalan, tidak ada modal, dan sebagainya ya, dengan berbagai macam alasan. Ya, saya bilang kalau kita membangun bisnis dan itu semuanya berjalan dengan mudah, jadi nanti ketika kita sukses gitu kan, tidak ada cerita yang betul-betul yang membuat yang menarik ya di atas panggung seperti itu. Jadi inilah tantangan kita sekiranya kita mau berjuang di Pingo ini. Dan sudah pasti saya ingin mengatakan bahwa usaha apapun, setahu saya yang membuat kita fight adalah karena kita memiliki impian ya, memiliki impian.
Ya, sorry handphone saya ini agak ada gangguan. Oke. Jadi kita memiliki impian. Ya, kalau menurut saya sharing pada teman-teman, kalau kita sudah memiliki impian, kemudian kita sudah ada kendaraannya Pingo, kemudian kita ada target ya, teman-teman. Kenapa kita juga harus ada target? Karena setiap usaha, bisnis apapun ya, konvensional sekalipun itu pasti ada targetnya, teman-teman. Jadi ada beberapa tim saya juga yang mungkin agak ngeyel gitu kan, kalau kita ngomong target sekian gitu kan, bahkan mereka udah takut gitu kan, ya kan. Tetapi kenapa kita perlu target? Karena kita juga perlu penghasilan gitu kan. Karena kita bekerja di luaran sana pun, kita bekerja misalnya kepada bos kita atau majikan kita, itu pasti ada target yang harus kita kerjakan, baru kita bisa dibayar. Gitu. Sama halnya juga dalam bisnis Pingo ini, kita cukup bisa kita mengerjakan dengan target, insya Allah kita akan dibayar oleh perusahaan. Jadi seperti itu. Oke, itu saja mungkin sharing daripada saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Kamil sharingnya. Jadi kalau saya summary-in sharingnya Pak Kamil itu pertama adalah kita harus set target ya, seperti itu, karena bagaimanapun juga kalau kita nggak punya target itu seperti kita nggak punya arah gitu ya, nanti mau kemana seperti itu. Nah, set target itu menjadi penting, terus kemudian juga langsung action, karena tadi Pak Kamil sempat sharing di awal-awal beliau nggak langsung jalanin tuh. Coba kalau waktu itu beliau langsung jalanin mungkin udah jadi ET mungkin ya Pak Kamil ya sekarang ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, berikutnya saya akan panggil teman saya, ibu-ibu. Kalau tadi kita dengar sharing dari dua bapak-bapak ya, sekarang kita akan dengar sharing dari Ibu Alin ya, namanya Bu Lucianawati, tapi biasanya dipanggil Bu Alin. Bu Alin ini adalah seorang preferred shopper atau PS di Pingo. Bu Alin, udah sama kita Bu? Udah, kedengarannya Pak Armanto. Sip, kedengeran. Halo. Silakan sharingnya Bu. Halo, selamat malam teman-teman semua. Saya Alin dari Jakarta. Nah, saat ini saya hanya ibu rumah tangga, tidak bekerja. Nah, pertama kali saya kenal Pingo itu dari Korudi. Dia mengajak saya pas Januari. Cuman saya waktu itu kenapa ya? Tidak minat gitu. Enggak lah kok, sama aja. Paling apa sih kok? Paling mau telepon lagi, jual barang lagi. Pak Rudi kan tahu aku nggak hobi jual barang. Nggak mau aku. Februari ditawarin lagi. Aduh, kok nggak mau kok, males kok. Mulai lagi dari nol. Dulu kita udah sama-sama, saya pernah sama-sama bareng sama Pak Rudi, sama Pak Armanto juga dulu kan. Ya gitu-gitu aja. Akhirnya apa yang ada? Ya lewat-lewat saja, nggak ada apa-apa gitu. Hasilnya ya tidak sesuai harapan saya, walaupun saya mendapatkan lumayan juga di tempat itu kan. Nah, terus pas Maretnya, kita tanggal berapa ya, 18 atau 17, Rudi WA saya lagi, Ci, ayo Ci, lihat dulu Ci Alin, kamu Ci ini nggak mau lihat sih, kenapa katanya gitu. Apa sih kok, lihat dulu Pingo, jangan langsung bilang sama kayak yang lain. Aku pikir, ya udahlah, aku lagi lockdown, nggak bisa kemana-mana, dikunci di rumah, ya udah, aku cari, coba searching, pas lihat, oh kayak gini loh Pingo, oh beda ya, wah ternyata tidak jual barang, ini aku banget gitu kan, ya udah, aku coba bilang sama Ko Rudi, ya udah kok, aku jalanin kok, kenapa enggak, aku bilang, aku mau jalanin, ya udah. Terus begitu masuk, mulai dari Pingo, pertama kali, waktu itu sempat berapa hari aku kebut pelajarin, wah ini bisnis luar biasa banget ya, aku cari tahu, makin dalam ternyata ini bisnis tidak menjual barang, enak banget gitu kan, tinggal keluar atau kita lockdown pun kenalin aja gitu kan, cuman waktu itu aku pikir apa aku bisa ya, ya udah just do it, nggak pakai baper deh, pokoknya jalan terus, aku nggak mau tahu, aku bilang aku jalan, masa nggak bisa cuma kenalin, ya udah mulai gitu kan, kalau orang mungkin berpikir susah protek, aku just do it lah dari di rumah nggak ngapa-ngapain, mulai begitu masuk grup, mulai PS masuk, lihat
di timku lagi ada challenge tuh. Waduh, udah pada banyak semua tuh yang dapat. Pak Anang 8, aduh gimana aku bisa dapatnya kan. Lu mikir aja, just duit deh, just duit, nggak pakai baper. Pokoknya kalau ada di sana ada kemauan, kita menabur yang baik, pasti hasilnya positif, aku pikir gitu. Ya udah aku kejar, aku terus coba, dan amin hari ini aku terima kasih banget sama Ko Rudi, sama Ko Armanto. Hari ini aku bergabung dari tanggal 20 Maret, aku sudah bisa dapat 100 chopper seperti itu. Di tempatku ada 100 shopper, dan aku sudah bisa hari ini juga, kemarin juga bisa withdraw, aku juga bisa maksudnya bisa mendapatkan 13 PS dari tanggal 20 Maret. Luar biasa ya Vingo ini ya. Terus yang aku suka dari Vingo tuh apa? Aku tuh cuman ngomong ke A, kenalin, kita nggak usah jual barang, perkenalkan, kasih tahu mereka, kita sebarin sebanyak-banyaknya, kita sebar informasi sebanyak-banyaknya tentang Vingo. Apa sih manfaat Vingo ini? Apa sih yang kita dapatkan nanti dari Vingo gitu loh. Kalau yang lain kita harus sudah capek jual barang, yang pernah saya alami. Bulan depan jualan lagi, udah jualan orang bilang, aduh aku nggak punya duit, aku dulu pernah digituin, aku nggak punya duit, ya udah Ki nggak jualan, udah capek ngomong, nggak ada yang beli, lah buat apa kayak gitu kan. Makanya aku awal males begitu lihat Vingo, wah ini sih semakin banyak kita sebar link, itulah semakin banyak penghasilan kita. Misalnya nih teman-teman yang aku pikirkan kemarin nih, kalau misalnya ini bisnis luar biasa banget ya, berarti kalau tahun depan kita baru ketemu si A, kita tahun depan baru ketemu si B, 2 tahun lagi ketemu si C. Nah itu kan dapat terus tuh income tuh. Bisa bayangkan nggak 5 tahun lagi ketemu si E, 6 tahun lagi ketemu si G. Nah itu income dapat terus. Aku mulai kan nambah lagi. Coba teman-teman bayangkan. Enak gak bisnis kayak gitu? Cuman kenalin orang, sini. Kenalin, nih, Vingo ini loh, gitu loh. Yang aku seperti ceritain ke teman-teman, ke calon Facebook. Vingo ini kita daftar, kita dapat link referral, terus nanti ya udah itu aja. Nah, tinggal kalian tuh maunya gimana? Mau kenalkan saja atau mau ambil bisnisnya? Kalau kalian mau hidupnya lebih enak, ya kita jalankan bisnisnya loh. Gampang loh bisnisnya. Maksudnya bukan saya sombong ya, cuma kenalin link doang. Kita nggak jualan barang, why not gitu loh. Nah, itu yang aku just do it tiap hari gitu loh. Dan bersyukur aku punya leader luar biasa, Ko Rudi, yang selalu bimbing aku. Sampai jam 11 malam aja, Ko Rudi gini-gini dijawabin. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau jadi PS, mau jadi seorang leader, kalian juga harus bisa melayani semua teman-teman yang gabung dengan kalian, just do it, bantu mereka seperti itu. Jadi kita bisa berkembang teman-teman. Nah, terus ada pengalaman. Kemarin baru tadi aku ajak orang kemarin ya. Aku berpikir ngajak si A, nggak mungkin mau, nggak boleh pikir positif, nggak boleh pikir negatif, harus pikir positif. Udah prospekin. Nah, satu orang itu yang tadinya nggak mau, dia bilang nggak mau, saya nggak mau, saya cuma belanja doang, saya tidak mau sebut namanya nih, satu yang shopper akhirnya jadi PS ya. Jadi jangan pernah berpikir negatif sama orang. Yang kita berpikir nggak, siapa tuh jadi shopper. Aku tawarin, nggak mau, saya nggak mau, saya biasa beli barang aja katanya. Saya terangin, Pak, bisnisnya gini, Pak, simple, Pak, mudah, Pak, saya menerangin gini-gini, Pak. Saya terus kan prospek itu kan, nggak ya udah Pak, ajak teman ada STO Pak ya, datang ya Pak, join ya Pak ya, malam STO Pak ya. Udah mau STO lagi masih WA lagi, Pak STO join ya Pak ya, malam ya Pak. Pokoknya ya udah seperti Ko Rudi bilang, masukin STO kan gitu kan. Terus begitu habis STO udah selesai, udah saya diem. Di Bapak kok nggak ada, tapi saya tahu di Bapak bagus nih, saya bilang kan. Terus 2 hari kemudian teman-teman tahu nggak, dia WA saya, Ibu Alin, saya mau upgrade, gimana caranya? Wah, luar biasa nggak teman-teman? Nggak ada nyangka loh. Saya udah habis kehabisan akal. Aduh, Bapak ini tetap nggak mau ya, saya bilang. Di WA nggak mau, nggak mau. Nah, itulah teman-teman, hebatnya Vingo. Kalau kita bisa kasih, maksudnya mereka benar-benar lihat bisnisnya ini, yang nggak mungkin pun jadi masuk loh ke teman-teman.
Bener loh, saya baru tanggal 20 Maret saya sudah bisa 13 chopper per hari ini loh teman-teman. Dan yang upgrade PS 13, 100 chopper. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kita harus semangat di sini ya teman-teman ya. Nah terus waktu join pun saya pikir saya nggak bisa keluar rumah. Saya bilang mau keluar Rudi, saya nggak bisa keluar rumah, gimana kok Rudi caranya saya bisa berkembang? Saya bilang, ayo Ci, pasti bisa pakai online, pakai traffic gratisan. Aduh, pakai FBS. FBS ku diblokir sama si Facebook. Wah, gimana caranya aku FBS? Ya udah, akhirnya aku tetap just do itu waktu itu. Kerjakan terus tiap hari, cari cara promosi terus, jangan bosen-bosen kan teman-teman kan. Dan hasilnya ya seperti yang sekarang ini, lumayan. Berkat bimbingan Pak Rudi, aku ada hasil gitu. Jadi untuk nanti bisa baik berhasil di sini ya teman-teman, itu nggak usah khawatir teman-teman. Vingo luar biasa. Teman-teman bayangkan, kalau nanti teman-teman serajin-rajinnya, seluas-luasnya teman-teman, ketemu siapa aja, nggak usah yang kenal, nggak perlu yang kenal teman-teman, ketemu siapa, kenalkan, kasih ring referral kita, mereka join, mereka daftar dengan kita sebanyak-banyaknya, itulah passive income kita akan terus bertambah teman-teman. Dan nggak usah pakai baper. Kenapa? Nanti kalau mereka lihat bisnisnya ini nanti nih, kalau mereka misalnya teman-teman udah banyak nih dapat nih, kasih lihat aja nih, dapat duit loh di sini loh, gitu kan. Bisa bayangin nggak teman-teman? Yang nggak PS tuh ada PS teman-teman. Percaya sama saya deh. Siapa yang nggak mau uang gitu? Jadi sekarang karena kita lagi pionernya, nah kita jangan pakai baper, jangan pakai, aduh, gua nggak bisa, aduh, aku mana mungkin kayak begini. Kalau aku berpikir gitu, aku hari ini nggak join, bener. Aku udah berapa kali, ada 3 kali nolak Porudi loh, bener-bener. Dan ternyata modal aku yang hari ini tidak baper, nggak pakai baper, just do it. Boleh dibilang sebel muka, nawarin terus. Amin. Aku udah withdraw hari ini, minimum withdrawnya aku sudah bisa withdraw kemarin sama Korudi. Seperti itu teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman juga di bisnis Wingo ini semangat ya. Karena saya pun orang gaptek yang nggak ngerti apa-apa. Hari ini belum genap sebulan, tanggal 20 berarti baru 2 minggu ya teman-teman ya. Saya sudah withdraw di atas 2 juta juga, joker juga udah 100, tidak ada yang nggak mungkin teman-teman. Yang penting kita mau maju atau enggak di sini, seperti itu teman-teman. Nah, satu lagi yang saya mau, kalau misalnya kita mau maju juga di sini, kita jangan mengeluh. Kalau saya sih mungkin dari dulu ya, kalau Rudi udah tahu saya ya, just itu aja. Saya berharap teman-teman sebelum Pingo launching, saya mau semuanya semangat cari shopper sebanyak-banyaknya. Perkenalkan seluas-luasnya. Karena begitu nanti kalau Pingo sudah launching, teman-teman bisa bayangkan nggak? Begitu mereka mulai belanja, teman-teman dapat apa nanti? Mereka kling begitu belanja, dapat seumur hidup loh. Passive income yang tidak terkira loh teman-teman. Bisa bayangkan nggak kalau mereka belanja, satu kali belanja 10 juta, ting! Tiba-tiba nongol, ting 1 juta. Lumayan ya 1 juta ya, gitu kan. Terus teman-teman bisa bayangkan lagi nggak nih yang belum pada mau upgrade nih? Kalau nanti belanja satu hari, misalnya ketemu orang toko nih belanja ya, misalnya nih, ketemu orang siapa belanja, misalnya bukan orang toko deh, misalnya siapa aja yang belanja nih yang suka belanja shopping banyak, 2 juta, 4 juta, 6 juta, sehari 3 kali aja. Teman-teman bisa bayangkan nggak satu rekening dapat berapa? Satu orang tuh. Kalau teman-teman bisa cari seluas-luasnya 200-300 orang, bisa bayangkan nggak dapat berapa sehari itu teman-teman? Teman-teman mau nggak kayak gitu? Tinggal di rumah, ongkang kaki, santai, menikmati hasil, mereka belanja, kita dapat. Nah, aku sih pikirnya seperti itu. Walaupun belum terrealisasi, tapi aku yakin suatu hari seperti itu. Karena itu yang aku tonton, yang aku searching-searching di global selama ini mengenai Vingo. Nah, yang belum join, jangan nggak join ya.
ambil pionernya, sayang lo ngambil lo. Boleh searching Google kayak apa itu Vingo. Wah, itu luar biasa teman-teman. Anak kecil aja bisa income ratusan juta lo, nggak main-main lo teman-teman. Mau nggak? Kalau aku sih mau, makanya aku akhirnya begitu Maret kemarin Porudi kontak aku lagi, suruh lihat, aku langsung join. Nyesel banget, aku nggak pernah mau waktu Januari ditawarin langsung lihat. Nyesel, bener-bener nyesel. Porudi udah sampai mau 500 orang, aku nggak ada apa-apa. Padahal dulu kita sama-sama sama Pak Arman atau sama Porudi membangun suatu tempat yang halus yang nggak usah sebut namanya. Saya nyesel loh bener loh teman-teman. Buat teman-teman yang belum join, jangan seperti saya. Jangan 2-3 bulan lagi sampai Vingo launching baru join. Wah, itu rugi banget deh. Orang udah nikmatin, di situ baru mulai. Nah, itu sayangnya. Jadi, saya berharap hari ini yang belum join, pada join ya teman-teman ya. Jangan seperti saya. Pengalaman saya jangan diulang ke teman-teman. Manfaatkan baik-baik Vingo. Oke? Jadikan momentum pionir Anda, penghasilan Anda seumur hidup. Itu saja. Ya, oke. Oke, Bu Makasih. Alin, ya makasih banyak testimoninya, semangat terus, ya. Oke, berikutnya ada Kang Duya yang akan kasih pengalamannya, sharing pengalamannya. Kang Duya ini juga salah satu PS ya, preferred shopper juga. Kang Duya sudah sama kita, Pak? Halo, Ya, ya, ada ya? ya silakan Kang. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sutisna ya. Cuman biasanya dipanggil Kang Doya. Saya asli Sukabumi, cuman kalau untuk posisi tinggal sekarang sih saya di Bekasi karena posisi bekerja. Lockdown juga, gak bisa pulang kampung juga, jadi diam aja di Bekasi. Untuk pengalaman saya atau kenal Vingo dari awal itu sekitar Desember atau Januari saya dikenalkan sama Pak Amir. Cuman waktu itu saya cuman download doang, daftar doang gitu kan. Saya cuma lihat-lihat doang dari Januari sampai akhir Maret dan tanpa sengaja saya melihat statusnya Pak Amir itu. Statusnya Pak Amir di situ setiap minggu saya lihat statusnya itu income atau cashback yang dia terima itu sampai jutaan perharinya gitu loh. Setelah itu baru saya penasaran, kok bisa gitu Pak Amir nih ngerjain Pingo atau apa gitu kan. Baru saya tanya ke Pak Amir, Pak Amir ini Pingo itu gimana sih maksudnya? Soalnya saya buka dari Januari, saya nggak nambah-nambah orang gitu kan. Baru dijelasin tuh sama Pak Amir. Karena kalau misalkan kita cuma doang di status kita shopper, kita di situ hanya sebatas pembeli saja gitu. Kita nggak bisa mendapatkan income di sana. Kita pun nggak dapatkan cashback ketika berbelanja. Itulah yang kenapa saya dari Januari daftar atau install Pingo nggak dapat apa-apa. Setelah itu baru saya dijelasin mengenai keuntungannya apa aja ketika kita upgrade menjadi preferred shopper. Setelah itu baru saya paham. Baru saya paham. Setelah saya paham, hari itu juga pokoknya akhir bulan Maret kemarin saya bergabung atau upgrade menjadi preferred shopper dan belajar mencoba membagikan link referral saya atau link undangan saya ke teman-teman yang mungkin nggak saya kenal sih kebanyakan gitu. Karena kalau orang-orang yang saya kenal itu apa sih yang kayak gitu, bisnis-bisnis gak jelas gitu kan, apalagi katanya sama aja itu mah bisnis kayak toko online biasa seperti itu ya, karena yang mereka lihat itu saya nggak bisa menjelaskan gitu kan, walaupun sebetulnya ya saya ngerti mereka itu ya belum ngerti seperti apa yang saya ngerti kan gitu. Nah, ketika saya share coba bagikan ke yang lain di Facebook, di Instagram, saya share foto-foto beserta link undangannya, ada beberapa yang tertarik gitu. Dari Maret sampai hari ini, alhamdulillah saya udah mendapatkan 4 yang upgrade menjadi preferred shopper. Jadi kurang lebih cashback yang saya terima itu sudah di angka 600 ribuan. 500 ribuan. Jadi
wah ini luar biasa sekali gitu kan, dari akhir Maret sampai hari ini udah mendapatkan cashback 600.000. Itu sangat luar biasa. Dan itu betul-betul jauh dari bayangan saya sebelumnya, yang awalnya saya gak ngerti itu atau gak ngerti dan gak tahu apa gunanya ini, apa bedanya Shopee atau Tokopedia atau toko online lainnya. Itu saya gak berpikir sama ketika saya coba jalankan ini beda, ternyata betul hasilnya pun beda gitu. Mungkin ada di toko-toko online lain yang ada program afiliasinya, cuman di toko-toko online lain itu cashback yang diberikan kepada kita itu sangatlah jauh dibandingkan dengan Pingo yang saya pahami. Kalau misalkan di Pingo yang saya pahami sejauh ini, karena kan saya baru juga, untuk prefer shopper ketika nantinya ada shopper yang berbelanja di Pingo itu, kita akan mendapatkan cashback 10% dari total belanja shopper itu. Jadi kalau misalkan betul tadi kata Ibu Alin, ada yang berbelanja 10 juta satu hari, kita akan mendapatkan cashback 1 juta. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Dan di sini saya dari awal memang belum ada niatan untuk untuk merekrut PS sebanyak-banyaknya, karena niatan saya bagaimana caranya nih orang tahu dulu nih Pingo nih, saya join Pingo nih gitu kan. Setelah itu tanpa saya sengaja ya ada beberapa orang yang memang pengen ikut juga nih mendapatkan cashback, atau ada juga yang kepo bagaimana caranya sih dapatkan cashback di Pingo, karena katanya sudah banyak banget di Facebook atau di YouTube yang menjelaskan tentang Pingo ini gitu. Apalagi di luar Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand ini kan udah besar sekali. Jadi banyak, intinya sih orang yang mau, aduh maaf ada kucing ini. Kucingnya lucu, Kang. Jadi kalau misalkan teman-teman semua yang suka bisnis online, jualan online, tapi misalkan nggak mau ribet, intinya lebih baik gabung dari sekarang atau install dulu deh dari sekarang. Cari tahu dulu apa sih ini tuh Pingo gitu kan. Karena saya pun seperti itu. Kalau saya pribadi ya saya akan coba walaupun saya nggak ngerti gitu. Saya coba dari Januari install walaupun nggak ngerti, saya nanya gengsi gitu kan, lama-kelamaan juga saya penasaran gitu, mau gak mau ya saya tanya juga ke Pak Amir. Saya ucapkan terima kasih juga sama Pak Amir udah memperkenalkan saya ke Pingo. Ya mudah-mudahan ke depannya saya juga bisa menyusul, bisa berkembang seperti Pak Amir yang sekarang penghasilannya sudah luar biasa dari Pingo. Untuk selebihnya sih, untuk berbaginya sih atau untuk motivasinya sih ya saya ke depannya ya mudah-mudahan di Indonesia ini akan semakin cepat untuk launchingnya, karena memang kendala saya pribadi pun ketika menjelaskan Pingo itu ya kebanyakan nanya ini kapan launchingnya, bagaimana saya terima barangnya atau bagaimana saya berbelanjanya gitu. Walaupun ya kita sudah sering coba jelaskan sedemikian mungkin, karena memang ada beberapa orang yang masih ragu mengenai launchingnya kapan itu aja sih. Mungkin gitu aja Pak Armanto untuk sharingnya, karena saya belum bisa banyak cerita karena saya baru juga di Pingo Pak Armanto. Iya. Oke, Kang Duya, makasih banyak. Kita sambil jawab pertanyaan, Kang. Nih, mungkin Boleh. Ini ada yang nanya satu, kendala waktu pertama-tama join itu apa ya? Kalau boleh sharing dikit gitu, dia ada yang mau tahu tuh. Biasanya kalau misalkan saya pribadi, kendala untuk join tuh biasanya kan ketika kita join tuh kita nggak bisa menggunakan menggunakan bank ya di Indonesia itu. Masih belum bisa belum bisa menggunakan bank. Enggak, maksudnya kendala pas udah join terus baru mau jalaninnya, kendalanya apa gitu? Oh gitu. Kalau saya pribadi waktu ketika sudah join Pak ya, sudah jadi upgrade gitu, sudah upgrade menjadi profesor. Biasanya kalau saya pribadi sih kendalanya satu perasaan aja sih, perasaan ketika saya mau menawarkan itu rasanya ini orang nggak tertarik gitu. Padahal sebetulnya setelah saya coba tawarkan itu nggak seperti itu gitu, nggak seperti itu, karena banyak
banyak dari mereka yang awalnya saya berpikir mereka itu gak tertarik dengan apa yang saya tawarkan, ketika saya tawarkan, itu mereka betul-betul kalau di bahasa anak mudanya sih ya kepo lah kepo gitu. Jadi setelah itu tinggal gimana caranya kita menjelaskannya secara detail aja sih. Kalau saya pribadi mungkin nggak bisa menjelaskan secara detail dan segala rupa karena memang saya juga belum begitu paham mengenai Vingo ini. Cuman saya cukup jelaskan ketika kita upgrade menjadi preferred software, kita akan mendapatkan link referral atau kode referral yang nantinya bisa digunakan untuk mengundang teman-teman kita untuk menggunakan aplikasi ini gitu. Ketika teman-teman kita menggunakan aplikasi ini, berapapun belanjaannya nanti, kapanpun, itu kita akan mendapatkan cashback senilai 10% minimalnya seperti itu. Paling saya seperti itu aja, Pak Parmanto. Oke, iya, iya. Jadi kendala pertama untuk ngejelasinnya itu ya, karena baru join, baru belajar lagi ya. Betul. Iya. Oke, Kang Duya, makasih banyak atas sharingnya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kang Duya. Terima kasih, sukses Kang. Ya, Parmanto. Bapak Ibu teman-teman, berikutnya sharing yang terakhir ini dari salah seorang affiliate trainer kita, ya biasa dipanggil Bro Aking di sini ya. Beliau ini sudah menjadi affiliate trainer ya. Bro Aking sudah sama kita malam hari ini, Kang. Bro. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Malam, Pak. Hai, malam. Halo. Ya, silakan langsung sharing aja. Selamat Gimana? malam, Pak Arman. Ya, silakan. Halo? Halo? Oke, suara. Oke, semangat pagi semuanya. Halo. Halo. Ya. Halo. 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 Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Silakan langsung. Halo. Iya, terima kasih. Selamat malam dan semangat pagi ya semua teman-teman sekalian. Seperjuangan di Pinggo semuanya ya. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aking. Saya adalah affiliate trainer dari Jakarta. Oke, karena sudah malam saya tidak akan berlama-lama lagi. Ini dari tadi saya di WA orang untuk mau upgrade. Saya dari tadi di Rivetkin. Saya udah bilang saya mau testimoni di sini ya untuk upgrade. Luar biasa sekali Pinggo ini ya. Oke, saya pengen sharing sedikit mengenai sejarah saya ya, sedikit sejarah saya masuk di Pinggo. Saya sendiri join di Pinggo itu bulan 12. Yang mengajak saya join ini adalah Bro Didi. Bro Didi adalah seperti kita ketahui adalah salah satu AT kita juga di Jakarta ya. Nah, pada saat itu Bro Didi share ke saya, King, ada Kang Tau bagus nih, modal 700.000, bisa bikin kaya. Dia ngomong begitu ya. Dalam hati saya, mungkin gile gitu kan, 700.000 bisa bikin kaya. Saya kayak sistem apa bisa bikin kaya 700.000? Kalau binari mau peri berapa kali kan mungkin. Tapi karena Bro Didi saya akhir dari bulan 12 saya nggak jalanin bisnis ini ya. Sampai di bulan Januari ada satu kejadian nyeleneh yang bikin saya ngeklik banget dengan bisnis ini. Jadi ceritanya lucu sekali ya. Saya sendiri kerja dengan bos orang Cina. Bos saya orang Cina langsung. Waktu itu bos saya kebetulan minta tolong saya untuk temenin tamu dia yang dari China ya. Kebetulan lagi di Jakarta. Nah, mereka waktu itu pengen jalan-jalan ke Monas. Nah, akhirnya saya temenin ya, tapi bos saya pesan,
Kalau mereka tanya lu kerja apa, lu tolong ya jangan ngomong kerja sama gue. Ngomongnya gitu ya, mereka jalan-jalan ke Monas. Sampai di perjalanan, ternyata ditanyain pertanyaan itu. Bro, lu kerja apa? Gitu. Waduh, gitu kepo juga orang ini. Dalam hati saya belum nyiapin jawaban, saya mau ngomong apa ya gitu ya. Kepikiran Vingo. Saya prospek lah Vingo ya. Dan itu pertama kali saya prospek Vingo dengan orang China ya, dalam hati. Syukur kalau closing ya, saya dapat market 1 miliar orang gitu. Saya cerita dengan semangat Vingo. Waduh, saya baru jalanin sebuah afiliasi berbasis e-commerce yang berbasis afiliasi, ada sosmednya. Di sini ada sistemnya, bla bla bla. Saya cerita dengan semangat gitu kan. Akhirnya dipotong dengan orang Cina tersebut. Bro, sorry bro, itu Alibaba. Mereka ngomong gitu. Saya cerita, saya nggak ngomong Alibaba, saya ngomong Vingo dari tadi ya. Enggak bro, itu adalah Alibaba. Saya ngomong saya nggak cerita Alibaba bro. Saya bercerita Vingo dari tadi ya. Sampai terakhir kali orang Cina itu tekenin, bro lu dengar dulu. Sistem yang Anda barusan cerita itu adalah sistemnya Alibaba. Pas dia ngomong begitu, saya ngeklik. Tapi setengah percaya. Masa sih gitu kan? Saya tanya balik, apakah Alibaba sebesar hari ini menggunakan sistem yang sama? Dia bilang iya. Masa sih ya? Saya agak susah percaya gitu ya. Saya juga kurang tahu lah dengan Alibaba sistemnya kayak apa gitu. Tapi orang Cina itu malah nekenin saya, bro, lu dengar bro. Kalau memang sistem afiliasi baru berjalan di negara kamu, itu berbasis e-commerce, lu udah ketemu jalan lu. Lu harus seriusin, lu bakal dapat uang gede. Gitu kan. Dalam hati tadi Bro Didi, prospek saya 700.000 bisa bikin kaya. Ini orang yang tidak ada hubungannya dengan Vingo ngomong hal yang sama gitu kan. Saya bingung. Mungkin ini signal kali ya. Saya nggak ngerti gimana caranya gitu kan. Terakhir kali orang Cina itu ada ngomong juga. Bro, gini bro. Apa? Dia ngomong ini sistem sudah lama berjalan gitu, dan di China sendiri sudah banyak menghasilkan orang kaya. Dia ngomong seperti itu ke saya kan. Dalam hati gimana ya, apa sih sistem afiliasi, saya nggak ngerti gitu kan. Akhirnya saya bawa sampai pulang, saya nggak bisa tidur 1 malam. Di malam itu saya kepikiran satu pemikiran bodoh di otak saya. Bener ya, ini kan afiliasi, ini kan apps, ini bukan MLM. Saya basisnya memang di MLM ya, saya hanya kepikiran di MLM. Ini bukan MLM, ini afiliasi. Kalau kita berbicara MLM, kita berbicara puluhan ribu member, kita berbicara mungkin 100 ribuan member, itu sudah booming MLM itu. Tapi kalau kita berbicara aplikasi, kita berbicara jutaan download, puluhan juta, mungkin sampai ratusan juta download. Nah, di sini kita bisa buka data ya semuanya ya. Tokopedia sendiri sudah mencapai 150 juta download. E-commerce ini pangsa pasarnya sangat luas sekali ya, skopnya sangat lebar sekali ya. Berbeda dengan multi level marketing yang skopnya mungkin bisa dibilang segmented ya, terhadap suatu golongan aja gitu. Tapi kalau kita berbicara e-commerce, ini skopnya sangat lebar sekali. Waduh, ini dahsyat sekali ya. Nah, ada satu pemikiran lagi, waduh, ini saya ini sekarang nih, saya berpikir seperti, saya udah marketing Vingo, dan Vingo baru nih, belum launching. Waktu itu, Vingo baru mencapai 50.000 download. Nggak usah 15 juta downloadnya ada di bawah saya ya. 1%-nya aja ada di tim saya, ada di bawah saya. Saya dapat duitnya berapa tuh? Nah, disitulah saya otak duit saya bekerja gitu ya. Saya mikir ini dapat duit berapa? Nah, pemikiran simpel ya Bapak Ibu ya. 150.000 orang, katakan tidak usah semuanya berbelanja deh. Katakan setengahnya aja berbelanja ya, 75.000 orang. 1 bulan sekali mereka berbelanja. Katakan mereka beli baju deh semuanya.
Mereka beli baju semuanya, dan satu piece baju dikasih komisi 1.000 perak aja. Nggak usah gede-gede ya, 1.000 perak aja. Itu aja saya udah dapat komisi 75 juta ya. Gila, ini sudah passive income di mana saya tidak menawarkan orang berbelanja. Saya nggak nawarin produk gitu kan. Urusan saya adalah menawarkan orang download aplikasi, urusan mereka pencet-pencet aplikasi, mereka belanja, transfer ke Pingo, Pingo kirim barang, saya urusannya terima uang aja gitu. Wah, asik banget ini sistemnya gitu kan. Disitulah saya semangat banget ya. Wah, pagi-pagi saya telepon Bro Didi ya. Waktu itu saya ketemu Bro Amiruddin, saya dijelaskan sistemnya, nggak sampai 15 menit saya sudah ngeklik. Ini sistem simple banget, sederhana sekali ya. Bayangkan kita cukup mencapai AM, asalkan kita juga AT, setiap ada pertumbuhan member baru, kita dapat duit. Kita nggak cari pairing-pairing di sini, kita tidak cari keseimbangan gitu ya. Jadi sistemnya sangat simpel sekali. Mudah-mudahan testimoni dari saya bisa bantu membuka pikiran, bisa open mind pikiran Bapak Ibu di sini yang belum memutuskan untuk bergabung. Ini peluangnya sangat dahsyat. Saya juga berpikir kita belajar pada yang sudah berhasil ya. Di Malaysia sendiri sudah berjalan belum 1 tahunnya, dan ada satu testimoni leader di sana, itu hanya berubah screenshot account-nya ya, jumlah member di bawahnya ada berapa orang, dan itu jumlah member di bawah tim leader itu ada 1 juta orang di bawah dia. Dan income leader itu mencapai 266.000 ringgit per minggu, artinya hampir 1 miliar per minggu. Itu sudah setara dengan gaji pemain bola ya. Sudah setara dengan gaji pemain bola. Dan ini luar biasa sekali ya, dan menurut saya Pingo ini adalah the real passive income, di mana kita build sistem 1 kali, kita build jaringan 1 kali, dan jaringan itu akan menghasilkan income bagi kita semua. Sekian testimoni dari saya, mudah-mudahan bisa bantu buka pikiran Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih Bro Aking, testimoninya luar biasa sekali. Mudah-mudahan menambah semangat buat kita semua ya.